Yang kedua ini ada 3 kunci sukses dalam karir. 3 keys of career success. Biasa disingkat 3C. C yang pertama communication, C yang kedua confidence, C yang ketiga karakter. Kita belajar communication tidak semata-mata kita ingin belajar menjadi orator, misalnya persiapan kita kampanye menjelang 2029. Kita belajar komunikasi itu karena kita akan tetap berinteraksi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi itu tidak semata-mata apa yang kita sampaikan maupun kata-kata yang kita tulis. Ada banyak unsur-unsur penting yang menentukan bahwa komunikasi kita itu nanti sukses apa tidak. Ada beberapa di antaranya ada unsur vokal elemen. Di bagaimana kita menyebut huruf tertentu, kata tertentu yang dipahami oleh audiens kita. Yang kedua, gestur. Gestur itu gerak tubuh kita. Jadi kalau kita sedang bilang minum, pas ada kita boleh kasih contoh minum. Kemudian ada ketika kita mengajak, kita bisa beri gerak tubuh yang menunjukkan kita mengajak. Ketika kita ingin menunjukkan semangat, kita bisa sampaikan gerak tubuh kita yang menunjukkan kita semangat untuk itu. Kemudian ada postur. Postur itu posisi tubuh, kapan kita berdiri, di posisi apa, kapan kita harus duduk. Kemudian ada facial expression, ekspresi wajah muka kita. Jadi kalau kita sedang bicara serius, jangan sambil cengengesan. Kita bicara lucu tapi serius sekali mukanya, kan tidak cocok. C yang kedua, confidence. Confident itu artinya apa? Percaya diri. Confident, percaya diri, kita yakin dengan diri kita. Self belief, percaya diri, itu salah satu kunci untuk sukses. Supaya kita bisa yakin, supaya kita bisa confident, supaya kita bisa percaya diri, maka kita harus percaya bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Supaya punya kemampuan, kita harus belajar. Ya, termasuk hari ini kita belajar bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita presentasi. Kalau nanti ada materi, dipelajari materinya sehingga ketika kita nanti presentasi, kita paham yang sedang kita sampaikan itu apa. Kemudian termasuk di sini juga kita perlu kemampuan untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Jadi kita belajar sesuatu, ada masalah-masalah kita diberikan, kita coba selesaikan dengan tahapan-tahapan sesuai kemampuan kita. Dan ada istilahnya inner values, ya, nilai-nilai di dalam diri kita untuk menunjukkan itu bagian dari diri kita, nilai-nilai baik pada diri kita yang perlu terus kita latih sehingga nanti kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Termasuk nanti ketika ada teman kita bertanya, kita misalnya tidak paham bagaimana kita harus menjawab karena kita belum tahu, maka kita juga bisa menyampaikannya dengan jujur. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaannya bagus. Hari ini saya belum bisa memberi tanggapan yang memadai. Kami akan pelajari, kita bisa diskusi lain kali. Nah, dengan percaya diri begitu. Jadi kita tidak perlu takut, apalagi sampai guling-guling di depan, nanti saya yang repot nanti. Jadi setiap orang boleh mengajukan pertanyaan. Nah, kita juga melatih diri kita untuk memberikan jawaban yang terbaik sesuai kemampuan kita. C yang terakhir, karakter. Karakter ini perpaduan, mix itu campuran, sehingga kita sering dengar ada mixer, ya. Jadi ada yang sinonim dengan itu, ada blender.
Kita ada istilah blended learning, belajar campuran, apa yang dicampur, face to face and online learning, tatap muka dengan online learning. Jadi karena kita sedang bahas karakter, yang dipadukan itu adalah kualitas mental dan moral. Ada di situ integritas kita, di situ ada loyalty itu kesetiaan kita. Kemudian defendability ini dapat kita artikan bahwa kita itu dapat diandalkan. Jadi kalau kita dapat diberi kepercayaan menyelesaikan sesuatu, kita akan bisa menyelesaikan. Kemudian ada pasien, kesabaran. Jadi ada banyak masalah kita akan hadapi, tapi dengan kesabaran kita, self control, kontrol diri kita. Jadi kalau ada yang bertanya, jangan nanti ada yang emosi, apalagi angkat-angkat kursi. Kemudian ada kecerdasan emosional, kapan kita harus menyampaikan emosi kita dengan cara yang bijak, kapan kita harus menegur, kapan kita harus menyampaikan pendapat kita dengan tidak emosional, apalagi gebrak-gebrak meja itu tidak pas. Ada optimisme. Jadi kita kalau merencanakan sesuatu, kita harus optimis bahwa kita bisa mengerjakan itu. Kita bisa optimis, kita bisa menyelesaikan studi kita tepat waktu. Kemudian ada antusiasme. Jadi kalau kita ingin ngajak seseorang melakukan sesuatu, kita harus menunjukkan diri kita itu semangat juga untuk mengerjakan yang sama. Jadi ada perbedaan ketika kita misalnya menyuruh anak kita sholat dengan kita mengajak mereka sholat. Jadi kalau kita ngajak, kita ikut sholat, dia sholat sama-sama. Kalau nyuruh, kadang ibu bapaknya tidak ikut, anaknya sholat. Kemudian ada persisten. Persisten itu tekun, gigih. Dia jatuh, bangun lagi. Coba, gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jadi seperti itulah hidup kita. Itu adalah sifat-sifat yang baik yang perlu kita jaga. Dipastikan kita latih diri kita supaya bisa seperti itu.